Jadi Islam itu bukan menghilangkan marah, Islam itu menempatkan amarah pada tempatnya. Ulama kita dihina, Habib kita dilecehkan, agama kita diinjak-injak. Apakah kita nggak marah? Marah, marah. Kalau agamamu dihina, kau tidak marah, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Bukan kata saya, itu kata Buya Hamka. Saya ngutip-ngutip aja. Sifat ulama banyak sekali dijelaskan Allah dalam Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi pada kesempatan ini yang dijelaskan Ustadz Abdul Somad ada 5. Catat, ingat, hafal baik-baik, karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gelasnya gambar saya. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kebaya. Sudah lama saya tausiah, baru disinilah gelasnya gambar saya. Luar biasa. Jadi hilang bahan ceramah saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi salah satu sifat ulama yang perlu kita ikuti, kita panuti adalah takutnya hanya kepada Allah. Jadi kalau takut kepada penguasa, saya nggak ada ngomong begitu. Penguasa, orang kaya itu adalah hamba Allah. Maka takut kepada penguasa, takut kepada ulama, berarti dia lebih hina daripada binatang. Kenapa? Karena takutnya kepada hamba Allah. Kita ini takutnya kepada Allah. Siapa penguasa yang paling hebat di atas muka bumi? Namrus, 400 tahun berkuasa, bukan 4 periode, 400 tahun berpuasa, sampai akhirnya dia berkata, apa kata Namrus? Ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Orang kalau terlalu lama berkuasa, lama-lama ngaku Tuhan. Ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Akhirnya Namrus mati. Penguasa mati. Rakyat jelata lebih cepat, karena dia nggak punya uang untuk membayar dokter spesialis. Tidak ada nyawa di tangan dokter, nyawa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, orang yang berkuasa, orang yang punya harta mati. Lalu kenapa kita masih hidup hari ini? Kita hidup karena Allah sayang dengan kita, supaya kita bisa beramal soleh. Daftarkan anak Anda ke pesantren kami, akan lulus seluruh perguruan tinggi negeri. Untuk apa kalau tidak takut kepada Allah? Betul? Negeri ini tidak kekurangan sarjana, tidak kekurangan profesor doktor. Kita kekurangan orang yang takut pada Allah. Banyak di rumah sana orang yang takut, tapi bukan pada Allah. Takut sama siapa? Takut sama istrinya. Betul Bu? Betul kata mereka. Bapak-bapak yang takut sama istri itu nanti waktu mati tidak kena azab kubur. Karena pas mau diazab sama malaikat di kubur, kata malaikat yang satu lagi, yang ini nggak usah kita azab karena sudah terlalu azab di rumah. Dari ketawanya terlihat ada kepuasan yang luar biasa. Takut kita hanya kepada Allah.
Makanya khotib naik ke atas mimbar hari Jumat. Apa kata khotib? Wahai jamaah semuanya, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Untuk apa kita puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, supaya takut kepada Allah. Ibu yang sudah mengandung anak 9 bulan 10 hari, mohon maaf, ibu waktu ngandung kemarin 9 bulan 10 hari? Alhamdulillah. Di tempat lain udah 4 bulan. Dikandung anak 9 bulan 10 hari, dilahirkan meregang nyawa, disusukan dengan tetes peluh keringat dan air mata, didiklah dia menjadi anak yang takut pada Allah. Ini sekarang banyak ibu-ibu mendidik anaknya, nak, bobok ya, bobok, 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 awas hantu. Akhirnya anaknya takut sama kuntilanak, takut sama nyi blorong, takut sama sundil bolong. Yang mendidik siapa? Ibunya hantu juga. Bapak cari makanan yang halal supaya anak kita takut sama Allah. Bapaknya takut kepada Allah, ibunya takut kepada Allah. Insya Allah lahirlah anak-anak yang akan menjadi calon ulama akhir zaman. Duduklah sama orang yang takut sama Allah. Kalau kamu duduk sama dia, imanmu bertambah. Pandanglah wajah orang yang takut sama Allah, melihat wajahnya, engkau pun menjadi takut berbuat dosa. Itu kita bisa merasakannya. Tapi saya lihat jamaah kalau melihat saya, dia nggak takut sama Allah, dia malah ketawa. Itu buktinya ketawanya nggak selesai-selesai. Kita ini sedang berada di majlis zikir dan sholawat Sayyidul Aulia, Sayyidul Ayyam, pemimpin hari, Sayyidul Syuhur, pemimpin bulan, Sayyidul Aulia, pemimpinnya wali-wali Allah. Ustaz Somad katanya wali, saya salah satu dari wali murid. Untuk anak saya di sekolah, tiap semester tanda tangan. Apa sifat wali Allah? Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah. Apa sifatnya? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Dari mana datang rasa takut? Takut kepada masa depan, takut tidak bisa sekolah, setelah sekolah takut nggak bisa kuliah, setelah kuliah takut nggak bisa nikah, setelah nikah takut nggak bisa punya anak, setelah punya anak takut nggak bisa nikah lagi. Mereka sudah mulai marah. Kita ini takutnya hanya kepada Allah. Ibu kalau tahajud malam doakan supaya Ustadz Somad itu hanya takut kepada Allah. Ustadz diancam orang, mau dibunuh, mau dicaci maki, mau diracun, mau dilarang ceramah, nggak boleh ke sana, nggak boleh kemari. Ustadz nggak takut. Selama kita tidak jauh dari Allah, apa yang kita takutkan? Bersandar kepada pohon yang tinggi, pohon akan tumbang. Bersandar kepada harta, harta akan binasa. Bersandar kepada kuasa, kuasa akan sirna. Bersandar kepada suami, akan dilarikan pelakor. Bersandar kepada istri, istri akan mati. Bersandar kepada anak, anak akan menikah. Perempuan punya suami, suami punya istri. Bersandarlah kepada Allah yang sayang kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bersandarlah kepada Allah yang tidak pernah mengecewakanmu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Al-hayatu fi zilalil Qur'ani ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran, hidup bersama Allah nikmat. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Yang tahu rasanya hanya orang yang pernah merasakannya. Betul? Siapa yang tahu rasa minuman saya ini? Hanya orang yang pernah merasakannya. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa bisakah saya menceritakan rasanya?
Enggak bisa. Andai pun saya robah, mencoba merangkai kata untuk menceritakan rasa, rasa tak dapat diwakili oleh kata. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Bukan masalah airnya, tapi masalah gelasnya. Bukan masalah gelasnya, tapi minumnya di mana. Bukan masalah tempatnya, tapi minumnya dengan siapa. Kita bersama dengan Allah, bersama dengan istri di rumah. Ketika keluar, istrinya tinggal. Sebentar-bentar nelpon. Lagi di mana, Mas? Ini dengan Ustadz Somad. Nih Ustadz Somad. Nih. Begitu habis selesai, langsung pergi. Sebentar ya Ustadz. Tapi kalau ibu yakin dengan Allah, tidak ada cemas, tidak ada khawatir, semuanya sudah diserahkan kepada Allah. Ibu, kabarnya suaminya meninggal. Iya Pak Ustadz. Ibu nggak sedih? Udah lama saya serahkan sama Allah. Bahkan udah lama saya doakan, ya Allah, ini milikmu. Kalau mau ambil aja. Jadi kalau kita tertawa, itu tertawa kita bukan karena nafsu, tapi karena Allah. Hari ini kita bahagia karena kita dipilih di antara hamba Allah untuk menjadi seorang muslim. Bapak dipilih Allah menjadi seorang muslim, ibu dipilih Allah menjadi seorang muslimah. Berapa banyak hari ini berjalan di atas muka bumi Allah, berkata-kata dengan lisan titipan Allah, bernapas dengan udara milik Allah, paru-parunya pinjaman Allah, tapi tidak mengenal Allah. Hari ini kita mengenal Allah. Yang paling besar bukan harta kita, bukan rumah kita, bukan uang kita. Yang paling besar adalah Allahu Akbar. Kita tidak pernah memperdulikan diri kita, karena kita sudah serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kadang kita sholat, kita nggak ingat kapan kita menyerahkannya sama Allah. Makanya sholat itu perenungan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma. Ini sekarang banyak orang sholat nggak ingat. Seperti dapat tempe mandoan panas minyak. Mudah-mudahan dengan sholat kita makin takut kepada Allah. Ngajilah dengan orang yang takut pada Allah. Dengan kita dengarkan suaranya. Saya terus terang kalau ngaji sama Ustadz Somad itu takut sekali. Takut kenapa? Suaranya keras, saya terkejut, saya kaget. Mudah-mudahan dengan ngaji ini kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dulu itu takutnya kepada Allah itu luar biasa, sehingga kalau dia duduk bersama jamaah, jamaahnya ikut takut kepada Allah. Saya malu kepada Allah. Saya ngasih tabligh akbar, pengajian, ceramah. Mudah-mudahan ceramah yang saya sampaikan ini membuat jamaah ini takut minum khamar, takut berzina, takut pakai narkoba. Saya ini orangnya pemabuk Pak Ustadz, pelaku maksiat. Saya tobat karena dengar ceramah Ustadz. Alhamdulillah. Saya Pak Ustadz dengar ceramah Ustadz takut sekali. Takut apa Bu? Takut paket saya habis. Mudah-mudahan yang paketnya habis diganti Allah dengan rezeki yang berlimpah insya Allah. Banyak juga yang paketnya habis gara-gara Ustadz Somad. Ini sifat yang pertama. Berikutnya yang kedua, ulama selalu dijadikan tempat bertanya dalam segala masalah kehidupan. Mana dalilnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ibu mau beli motor, nggak ngerti masalah motor, nanya ke pakar motor, dan jangan nanya ke pakar bolu. Bapak mau beli rumah, bapak nggak ngerti masalah bangun rumah gimana, pondasinya gimana, plafonnya gimana, maka nanyanya ke pakar rumah. Maka dalam masalah halal haram kita bertanya kepada ulama, dan ulama menjawab sesuai dengan ilmunya. Fas'alu ahla dzikri
tanyalah para ulama in kuntum la ta'lamun. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini kan tahun-tahun politik nih Pak Ustadz. Betul. Kira-kira nanti kalau ada yang ngasih serangan fajar pagi-pagi tanggal 14 Februari 2024, itu uangnya halal apa enggak Pak Ustadz? Haram. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Yang nyogok, yang nerima sogok, haram. Tapi duitnya banyak Pak Ustadz. Berapa? 500.000. Haram. 500 juta Pak Ustadz. Nanti kita cari dulu dalil-dalil. Sekali haram tetap jangan karena sedikit haram, begitu banyak halal. Doakan supaya Ustadz Somad istiqomah. Jangan-jangan nih Ustadz Somad ngomong gini karena nggak dapat. Begitu dapat, nanti ibu kalau dapat uang dikasih orang, ibu ambil atau enggak? Kalau saya ambil. Ibu ambil atau enggak? Tadi ragu. Ambil uangnya, serahkan untuk masolih ammah, kepentingan umum, pembangunan masjid, kotak masukkan. Jangan kasih anak istri makan haram. Dibelikan ke beras, berasnya masuk rice cooker, 1 jam berubah jadi nasi. Begitu kita buka tutupnya masih beras, lupa mencet. Pencet lagi, tutup setelah 1 jam baru buka. Yummy. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. 1 piring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka jahannam. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari yang haram-haram. Assalamualaikum Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Ini Pak Ustaz, kami lagi lari-lari di jalan. Ada apa? Ada kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan apa? Ini ada sapi baru aja ditabrak, kambing baru ditabrak truk Pak Ustaz. Ini gimana Pak Ustaz? Takutnya mati nanti. Kami sembelih ya Pak Ustaz ya. Sembelih cepat, takut mati. Selesai. Handphone pun mati. Saya lupa nanya, itu sapi punya siapa? Itu kambing punya siapa? Itulah saya terjebak oleh jamaahnya. Karena mendengar dia tersengal-sengal, tergesa-gesa, saya pun terikut juga, kena prank. Mudah-mudahan Allah mengampunkan mereka semuanya, insya Allah. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau kami mau bertanya kepada Ustadz, tanyakanlah kepada ulama yang kira-kira jawabannya menambah iman. Tanyakanlah kepada ulama yang kira-kira jawabannya menambah ilmu. Tanyakanlah kepada ulama yang kira-kira jawabannya menambah amal. Iman, ilmu, amal. Jangan nanya yang aduh Ustaz, ya nanti kalau kita ke bulan kiblatnya kemana? Ustaz, ya Nabi Adam sama Hawa nikah pakuannya siapa? Ustaz, ya bumi itu peta apa bulan? Terus pengaruhnya ke amal kamu apa? Coba tanya tentang masalah wudhu, tanya tentang masalah sholat, tanya tentang masalah tayamum. Ini orang kalau mobilnya rusak dia bawa ke bengkel, AC-nya rusak dia bawa ke servis AC, handphonenya rusak dia bawa ke toko handphone. Tapi ketika agamanya rusak, ibadahnya rusak, dia benerin sendiri. Jahil sendiri, bodoh sendiri, jawab sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri, masuk neraka rame-rame. Sampai hari ini Abdul Somad kalau mau memutuskan sesuatu masih nanya pada ulama. Supaya apa? Supaya kita tidak menyesal. Ustadz Somad kan ustadz. Betul, saya ustadz. Ibu mengakui saya ustadz.
Dari bunyinya sepertinya enggak. Saya ustadz, tapi kalau masalah yang bersifat pribadi, saya takut menjawab karena khawatir ada kepentingan pribadi. Saya nanya sama ulama, lebih selamat kalau kita nanya sama ulama. Tiba-tiba suatu hari saya dikasih amplop, tulisannya zakat. Kalau saya pakai otak saya untuk menjawab diri saya, zakat ini halal atau tidak halal? Halal. Masuknya kemana? Fisabilillah. Tapi saya tidak mau kepentingan pribadi. Saya tanya teman saya di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada amplop tulisannya wakaf, saya halal nggak? Ini ada tulisannya zakat, halal nggak saya nerima? Tidak halal, serahkan ke fakir miskin. Nggak masuk saya 88 asnaf. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Masa di antara yang 8 ini saya nggak masuk? Kamu nggak masuk. Ya apa boleh buat? Sami'na wa ata'na. Kenapa Ustaz tanyakan itu? Karena amplopnya tipis. Kalau satu koper saya ambil. Nah tuh Ustaz Somad nggak betul. Masa dia ngajari yang nggak benar? Kita mau banyak, mau dikit, mau hebat, mau tidak, kalau terkait dengan diri kita, tanyakan pada para ulama. Dulu orang kalau mau nikah nanya ulama, Pak Kiai, Pak Habib, ini calon istri saya sesuai apa enggak ya? Waduh, kayaknya enggak sesuai. Kenapa Habib? Nanti kalau kalian nikah jadi fitnah. Loh kok begitu? Soalnya bagi dia, bagi kamu beda. Dia bagi kamu ini takdir baik, tapi kamu bagi dia takdir buruk. Jadi kalau gitu gimana? Ya cari yang selevel lah. Ini emangnya kenapa? Ini seperti bidadari. Kamu? Ya tahu sendirilah. Mau buat rumah, nanya ulama. Kiai, saya ini mau buat rumah, kira-kira gimana ya? Mau menikah, tanya ulama. Lahir anak, nanya ulama. Kira-kira anak saya ini namanya siapa? Anakmu ini kasih nama Abdus Somad. Nama saya bukan dibuat bapak saya, bukan dari ibu saya. Ditanyakan kepada ulama. Ini sekarang orang buat nama suka hatinya. Nonton bola kasih nama Tiang Gawang. Nonton artis kasih nama artis. Apa ini? Kadang lagi tren ini. Nama suami, nama istri campur-campur. Nama suami Sulaiman, nama istri Toyibah, nama anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman. Kalau saya nyebut sesuatu kebetulan namanya, tolong jangan somasi saya. Saya ini termasuk takut juga. Berarti bukan ulama. Katanya kalau takut hanya kepada Allah. Jadi apapun masalahnya tanyakan kepada para ulama. Ustaz Somad, Ustaz kan ulama kami, Ustaz kami guru kami. Tolong Pak Ustaz datang ke rumah ya. Ada apa Bu? Ini anak saya Pak Ustadz di kamar terus, nggak sholat, nggak ke masjid, nggak mandi, nggak makan. Terus tolong Ustadz ruqyah. Terus dia ngapain di kamar? Main game online. Saya nggak datang ke rumahnya karena saya nggak pernah baca doa Allahumma inni a'udzubika min game online. Itu bukan salah saya, itu salah orang tua yang tidak mendidik anak dengan benar. Bertanyalah kepada ulama bagaimana cara mendidik anak, makanan apa yang diberikan, bagaimana cara membesarkannya, apa doa-doanya. Ketemu dengan ulama, minta doakan anaknya, ambil kurma, dikunyah-kunyah namanya tahnik, minta usapkan, bacakan sholawat, bacakan al-fatihah. Begitulah kami diajarkan oleh orang-orang tua kami.
Makanya saya kemanapun pergi, ketemu dengan para habaib, ketemu dengan kiai, sampai hari ini memuliakan para ulama, karena begitu almarhum ayah, almarhumah ibu mendidik saya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bertanya kepada ulama setiap keputusan kita. Saya tidak pernah kecewa dan marah setiap mengambil segala keputusan. Saya tidak pernah merasa mempersalahkan diri saya setiap keputusan saya. Kenapa? Karena sebelum memutuskan, saya bertanya kepada ulama. Saya pergi ke Makkah bulan Januari tahun 2019. Saya ketemu dengan Habib Rizik bin Syihab. Saya bertanya kepada beliau, apa yang mesti saya ambil keputusan Sayyidil Habib? Kata Habib, ambil keputusan begini, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Apapun yang terjadi, semuanya baik dan indah. Kenapa? Karena kita menyertakan ulama. Nabi sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi Nabi. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Tidak ada Nabi dan Rasul sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada beberapa ngaku Nabi, sudah ditangkap polisi. Polisi yang paling hebat di dunia adalah Kepolisian Republik Indonesia. Dalam 1 tahun bisa nangkap 2-3 nabi. Hah? Ada Pak Kapolsek? Masya Allah. Kalau Bapak Ibu mau tahu yang bisa nangkap nabi, ya ada di sini. Yang satu ngaku Jibril, saya Jibril. Yang satu lagi ngaku Nabi, ditangkap sama polisi, ditangkap, diinterogasi, angkap, habis itu dipertemukan dalam satu ruangan. Ditanya, kamu mengaku Jibril? Iya. Pernah ketemu Nabi? Enggak. Kamu ngaku Nabi? Iya. Pernah ketemu Jibril? Enggak. Tangkap, bohong dua-duanya. Ini sekarang banyak orang tidak bertanya kepada ulama, maka bisa dibodoh-bodohi orang jahil. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu dekat dengan ulama, kamu bertanya, kamu tidak akan sesat. Ini ngaji nggak mau ke masjid, ngaji nggak dengan ulama, ngajinya sembunyi-sembunyi di rumah-rumah, mati lampu. Gimana ceritanya? Ngaji di masjid. Ini kita kok ngajinya nggak di masjid? Ini namanya ngaji on the road. Kita tidak tertutup-tertutup, ini terbuka. Kajian Ustadz Somad direkam semua. Nggak ada pengajian Ustadz Somad tertutup sembunyi-sembunyi, nggak ada. Pengajian Ustadz Somad terbuka, semuanya direkam, diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ustadz Somad, saya ini sakit-sakitan, masuk angin, sakit kepala, badan kurang sehat. Gimana caranya biar sehat Pak Ustadz? Pagi-pagi diteteskan British Propolis 6 tetes. Nah, ini Ustadz Abdul Somad ini udah jadi sales BP. Ini yang punya ini Pak Ipo mengirimkan 1 mobil. Kan ketahuan Ustaz Somad udah dapat mobil. Makanya jangan dipotong ceramahnya. Makanya kalau mau dengar ceramah saya utuh 60 menit 1 jam. Ini potong. Beliau kirim mobil untuk bawa beras ke kampung pedalaman Riau. Harga mobilnya 300 juta mobilnya. Maka kalau kita support ini, support untuk dakwah, bukan untuk pribadi. Ustadz Abdul Somad, jangankan mobil seperti itu, mobil Jaguar aja nggak saya terima. Apa maknanya? Saya mensupport ini karena ini orang mensupport dakwah. Kami kalau masuk ke pedalaman bawa beras, masa mana bisa pakai mobil biasa? Dikirimkan beliau mobil. Jadi Bapak Ibu bertanya kepada para ulama sampai kepada apa yang mau diminum, apa yang mau dimakan. Saya ini mau minum madu Pak Ustadz, gimana caranya? Belilah madu yang asli. Sifat yang asli gimana? Kalau dibawa ke rumah istrinya marah. Betul kata Bapak. Sekarang banyak penipu dan pembohong.
Ternyata dicium baunya bau madu. Rupanya sarang madu yang dicelupkan ke dalam gula merah. Warnanya warna madu, baunya bau madu, rupanya gula. Orang minum bismillah, makin diminum naik diabetes meletus. Hai pembohong-pembohong jual madu, siap-siap kau di neraka jahanam karena sudah menganiaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua penyembuh, al-asal wal Quran, madu dan banyak-banyak membaca Al-Quran. Berikutnya yang ketiga, cepat sekali 5. Yang ketiga, dari mana ulama mendapatkan ilmu? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semuanya pergi berperang, mesti ada 2-3 orang belajar agama Islam. Maka ulama belajar. Belajarnya di mana? Di pondok ini. Belajarnya di mana? Bersama Habib Fulan. Belajarnya di mana? Di pondok pesantren. Ustadz Somad dulu memangnya belajar? Oh, saya belajar. Di mana Ustadz belajar? Saya di Mesir 4 tahun. Dari tahun 98 sampai 2002. Saya di Maroko 2 tahun. Dari 2004 sampai 2006. Saya di Sudan terdaftar 2 tahun. Dari 2017 sampai 2019. Untuk apa Ustadz ceritakan itu? Supaya orang jangan nyangka, apa itu Somad? Ustadz apa itu? Ini bukan Ustadz ecek-ecek guys. Kita belajar. Kita belajar agama. Apa itu Ustadz Selamat Ma'arif? Belajar, memangnya beliau belajar agama? Diakui ijazahnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, SAG, Sarjana Agama. SAG ini sarjana agama. Sekarang orang sarjana politik, sekarang orang insinyur, sekarang orang dokter. Tapi masalah agama tidak bisa kalau tidak belajar. Yang di pondok pesantren, kepada para masyaikh, kepada para habaib, mengambil ijazah, zikir, fikih, akidah, akhlak, insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa belajar di pondok pesantren Sayyidul Aulia. Apa yang bisa dipelajari anak kami nanti Pak Ustadz? Tahfiz Al-Quran. Mudah-mudahan anak kita semuanya penghafal Quran. Nama anak saya Misyan Hazik Abdillah. Nama anak yang kedua Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Nama anak bapak ibu saya nggak tahu. Yang nggak disebutkan namanya Allah Maha tahu. Semuanya insya Allah dibukakan Allah hatinya menjadi penghafal Quran. Masukkan ke pondok pesantren. Saya nggak kiai, saya nggak ustadz, saya nggak ulama, saya nggak habaib. Bisa dapat pahala ustadz, bisa dapat pahala ulama. Bagaimana caranya? Bebaskan tanah seluas 10.000 meter dengan biaya 1.962.790. Transfer ke nomor rekening, aduh nggak jelas pula nomor rekening, Bank BSI 778. Bisa geser kipas angin tuh dikit. 0779009. Bukan nama rekening pribadi, tidak bisa diambil oleh per orang. Namanya Yayasan Majelis Sayyidul Aulia. Anda ragu sudah sampai atau belum? Kontak nomor berikut 0815 1703 5165. Alhamdulillah, sejak pengajian kemarin Ustadz Somad, ramai-ramai jamaah dari Sabang sampai Papua pada nelpon semua. Berapa meter lagi? Berapa meter lagi? Semuanya nelpon mau membantu? Enggak, cuma nanya aja. Hadiahkan pahalanya. Saya 1 meter untuk almarhum ayah saya, mengalir pahalanya. Saya 1 meter untuk almarhumah ibu saya, mengalir pahalanya. Saya 1 meter untuk calon almarhum suami saya.
Papa, begitulah cintaku padamu. Sebelum kamu mati aja udah kukirimkan transfer 1 meter, Pak. Saya yakin apa yang akan ibu lakukan untuk calon almarhum ini belum pernah dilakukan orang lain. Mereka hanya menyiapkan baju hari raya, menyiapkan kopi dan teh manis di pagi hari, menyiapkan, tapi belum ada yang menyiapkan apa yang akan mengalir setelah mati. Jangan bangga dengan rumah yang besar. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar tinggal. Mana yang kekal abadi, yang mengalir setelah kita mati? Yang mengalir hanyalah tanah seluas 10.430 meter. Inilah yang mengalir sampai hari kiamat. Anak-anak akan membaca Quran di sana pagi, siang, sore, malam. Jadwalnya lengkap dari mulai hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Insya Allah terwujud pondok pesantren Sayyidul Aulia. Insya Allah. Takbir. Kenapa dari tadi Ustaz nggak ada takbir, sekarang tiba-tiba takbir? Karena setan sudah mulai berbisik. Jangan, kata setan, jangan transfer, lebih baik beli handphone baru. Makanya nanti kalau ada teman di samping yang berbisik, kamu mau transfer pembebasan tanah? Iya. Nggak usah transfer, yang lain udah pada transfer. Allahu Akbar. Takbir itu gunanya untuk mengusir setan, membangkitkan semangat kita, insya Allah. Amin. Bapak juga begitu, nanti kalau pulang ke rumah bilang sama istrinya, Papa mau transfer mah, nggak usah dulu Pak, kita kan masih banyak keperluan itu ini. Allahu Akbar. Bapak tidak mau mentransfer karena hanya ingin kasih belanja yang lebih banyak, mau belikan cincin emas, mau belikan jam emas, mau belikan tas mahal, mau belikan rumah baru, mau belikan mobil baru. Memangnya kalau bapak mati mereka mau ikut? Mohon maaf ya Bu ya, jangan tersinggung ya Bu, jangan marah ya Bu. Kalau mereka meninggal ibu mau ikut? Jelas. Rumah kalian akan dijual, akte notaris surat tanah di Badan Pertanahan Nasional akan berganti nama orang lain. Jangankan surat tanah, surat nikah kalian pun berganti. Mereka hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu kalian fotonya akan terbuang, berganti surat nikah yang baru, brownies brondong manis. Mobil kalian, STNK, BPKB akan berganti dengan nama orang lain. Kenapa? Karena Pak Kapolsek tidak mau menangkap almarhum. Yang saya sampaikan ini betul apa benar? Jangan ada dusta di antara kita. Tolong Ustadz Selamat Ma'arif jangan undang lagi Ustadz Somad. Itu Ustadz provokator, merusak kemesraan rumah tangga kami. Jangan gara-gara saya ngomong begini lalu bapak nanti pulang nggak lagi mesra sama ibu. Bapak makin sayang sama ibu, ibu juga makin sayang sama bapak. Saya jadi khawatir kalian kelahi gara-gara saya. Kenapa? Karena yang saya sampaikan ini bukan bekal hidup, tapi bekal sesudah mati. Tapi jangan gara-gara tausiah ini semuanya inginnya mau mati. Saya berani mati Pak Ustadz. Banyak yang berani mati, tapi tidak banyak yang mempersiapkan bekal sesudah mati. Maka siapkanlah bekal. Kalau kalian, kalau bapak, kalau ibu, kalau saya bukan ulama, bukan ustadz, tapi ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, kita bebaskan tanah. Ustadz kok dari tadi bebas tanah? Dia memang mesti diulang beberapa kali.
Gambar Ustadz Das'ad Latif ada, gambar Syekh Muhammad Jabir ada, gambar Buya Yahya ada, gambar Ustadz Somad belum masuk. Hah? Ada Ustadz Somad. Tapi insya Allah walaupun Ustadz Somad gambarnya tidak dimasukkan ke dalam BB, tapi insya Allah saya juga tadi disertakan untuk mensupport dakwah ini, insya Allah. Malaikat tidak lupa mencatatnya, insya Allah. Amin. Saya cuma mau ngasih tahu, bukan berarti gambar saya nggak ada, saya nggak diakui. Jangan sampai bapak ibu ragu sama saya. Itu cuma bercandanya. Jangan terlalu serius, hidup ini jangan terlalu serius, nanti cepat mati. Masalah mati itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Allah ada Ustaz. Ada. Saya cuman mau ngasih tahu jamaah bahwa yang mensupport BP ini bukan cuma Abdul Somad, ada Ustadz Das'ad Latif, ada Ustadz Lukman, itu Lukman dari Pontianak, ada Buya Yahya, ada Syekh Muhammad Jabir. Syekh Muhammad Jabir yang berjenggot aja mendukung, walaupun saya belum tumbuh jenggot. Jadi jangan katakan Ustadz Somad aja, semua ustadz-ustadz ulama-ulama kita mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezekinya mensupport dakwah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka anak-anak masukkan ke pondok pesantren. Siapa di antara bapak ibu yang sanggup membangunkan anaknya jam 4 subuh, nyuruh tahajud, sholat witir, baca Quran, subuh berjamaah, masuk sekolah, baca kitab, sampai tidur jam 10 malam? Nggak ada. Kita nggak sanggup mendidik anak kita. Kalau kita tidak sanggup, maka serahkan ke pondok pesantren. Anakmu di mana? Anak saya di pesantren Sayyidul Aulia, dibimbing langsung oleh Ustadz Selamat Ma'arif. Hidup ini yang mau kita cari kan selamat, kan? Ustadz Abdul Somad alhamdulillah sudah mendarat di Cengkareng dengan tuh. Kita kalau jumpa apa yang kita ucapkan pertama? Assalamualaikum, semoga kamu tuh. Belum pernah ada orang mudah-mudahan Ustadz Somad ya, nggak pernah. Kita berdoa, Ustadz Somad nanti menyambut bulan suci Ramadan, tolong datang ke rumah, kita akan mengadakan doa baca Allahumma inna nas'aluka tuh. Jadi insya Allah kalau serahkan anaknya kepada Ustadz Selamat Ma'arif, insya Allah anaknya akan Ma'arif adalah bentuk jamak. Kalau satu ilmu ma'rifah, dua ilmu ma'rifatani, tiga ilmu, empat ilmu, 1000 ilmu ma'arif. Anaknya selamat dan akan dapat ilmu pengetahuan. Ini bukan nama sembarang nama. Ini kadang orang kalau nama apa? What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Nama itu adalah doa. Maka beliau diberikan nama bukan sekedar menyelamatkan dirinya, selamat lingkungannya. Coba bapak bertetangga dengan penyanyi dangdut, apa nggak pusing kepala ibu? Tiap pagi bisa digoyang. Tapi begitu bertetangga dengan Ustadz Selamat Ma'arif, maka selamat semua. Suaminya selamat, istrinya
Selamat. Coba kalau bertetangga sama mafia jual ganja narkoba, apa yang terjadi? Beruntung Bapak Ibu semua bertetangga dengan Ustadz Selamat Ma'arif, punya kesempatan yang luar biasa. Beruntung Bapak Lurah, kenapa? Punya warga bernama Ustadz Selamat Ma'arif. Beruntung Bapak Kapolsek, kenapa? Beliau jadi Kapolsek di lingkungan ini dan punya warga bernama Ustadz Selamat Ma'arif. Akhirnya datanglah Ustadz Somad kemari. Beruntung Pak Camat, karena punya warga di kecamatan yang dia pimpin. Kenapa? Karena dengan adanya Ustadz Selamat Ma'arif, maka kita semuanya bisa ngaji. Kalau bapak-bapaknya sudah ngaji, anaknya sudah ngaji, istri ibu-ibunya juga ngaji, maka insya Allah lingkungan kita aman, damai, tentram, tenang, senang, kenyang. Baldatun thayyibatun. Yang keempat, apa ciri ulama akhir zaman itu? Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Sifatnya ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil, ngajak buat baik, larang buat mungkar. Oh, yang nanti bingung gimana bentuk bangunannya, di mana masjidnya, di mana asramanya, di mana letak pesantrennya, lengkap gambarnya ini, maketnya dalam kaca, ada kuda-kudanya juga semua. Nanti ibu sebelum pulang jalan kemari, tengok lengkap semuanya, ada masjidnya, ada asramanya, ada gunung-gunungnya, ada bukit-bukitnya. Wow, amazing. Mudah-mudahan terwujud pondok pesantren Sayyidul Aulia. Apa gunanya anak kita masuk pesantren? Supaya dia bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti malam pulang liburan dia ketuk kamar ibu, mama ayo tahajud ya ma. Ibu langsung ngomong ke bapak, tuh anak kita baru pulang dari pesantren Sayyidul Aulia ngajak tahajud. Pak, kamu udah mau mati nggak pernah tahajud. Nanti malam-malam habis maghrib ke isya dia baca zikir, majlis zikir dan sholawat Sayyidul Aulia. Tiba-tiba terdengar di dalam kamar anak baca, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Di kamar anak orang lain terdengar suara perang antara Kroasia, Rusia dan Ukraina. Di kamar anak satu lagi terdengar pula suara lagu No Woman No Cry. Mau jadi apa anak-anak kita? Maka tidak ada solusi lain selain memasukkan anak pesantren. Supaya apa? Nanti dia lihat ibunya tidak menutup aurat, dia akan kasih tahu mama, tolong pakai baju penutup rambut, kepala, kaki, karena kami diajarkan di pesantren jangan sampai jadi laki-laki yang dayus, bukan gayus. La yadkhulul jannata dayus, tidak masuk surga dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak perempuannya nggak pakai jilbab, nggak pakai rok, pakai celana sempit, dia cuek diam saja. Anak gadisnya dibawa orang libur malam Ahad, bonceng sana sini, dikasih tahu tetangga, bukannya ikut senang malah marah. Pak, anak bapak tadi dibawa orang. Apa urusan sama kamu? Anaknya anak saya, motornya motor saya, ngapain kamu urus saya? Memang anaknya anak kamu pak, tapi kalau azab Allah datang rumah saya kena juga bapak bodoh. Mudah-mudahan kita punya lingkungan yang amar ma'ruf nahi mungkar. Jumlah polisi di negara Republik Indonesia tidak sesuai dengan banyaknya angka kriminal kejahatan.
narkoba merajalela, LGBT luar biasa banyaknya, penjahat, perampok, pembunuhan. Maka dengan adanya para ulama yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, meringankan beban kepolisian, TNI, Polri di negara kesatuan Republik Indonesia. Nih, kalau ibunya sudah baik, bapaknya sudah baik, anaknya baik, lingkungannya baik, maka Pak Camat tenang, Pak Lurah tenang, Pak Kapolsek tenang, Babinsa tenang, Babin Kamtipmas tenang. Yang saya sampaikan ini betul apa nggak betul? Terserah, andai bapak bilang nggak betul, saya tetap juga ceramah sampai habis 60 menit. Yang penting kameranya hidup. Saya ngomong berdua aja dengan kamera, jamaah dimanapun berada. Yang terakhir sifat ulama itu adalah, siapa itu ulama? Kata Kiai Haji Mustafa Bisri, waktu beliau datang ke Maroko, tempat kami belajar, kami tanya, Gus, ulama itu sopo? Kata dia, ulama itu man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah, orang yang melihat dengan umat ini dengan pandangan kasih sayang. Ngelihat orang mabuk, kasih sayang, ajak dia bertobat, mandikan dia biar sadar. Mandinya di mana Pak Ustadz? Di laut sekalian, biar supaya bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Jangan melihat perempuan yang belum pakai kerudung, belum pakai hijab, nasihati dia, belikan dia jilbab, nasihati dia, belikan dia mukena. Kalau ada tetangga kita belum sholat, belum ke masjid, belum pakai hijab, itu yang salah dia apa kita? Kita yang salah karena belum ngajak dia. Kita kalau mau ke sorga jangan sendirian. Orang sendirian itu egois, ana, saya. Tapi yang kita bawa adalah bersama. Ustadz Selamat Ma'arif nggak mau selamat sendirian. Beliau ingin lingkungannya selamat, Bapak Camatnya selamat, Pak Kapolseknya selamat. Akhirnya kita berkumpul selamat semuanya dunia akhirat insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pandanglah manusia itu sebagai hamba Allah. Kalau tetangganya jahat, dia hamba Allah. Dia adalah umat Rasulullah. Kita lihat dia dengan pandangan rahmah, kasih sayang, maka insya Allah semuanya akan aman, akan damai. Kalaupun marah, marahnya karena Allah. Kalaupun benci, bencinya karena Allah, bukan karena orangnya. Setelah orangnya bertaubat, kita tetap baik sama orangnya, karena kita benci khamarnya, kita benci ribahnya, kita benci narkobanya, kita benci korupsinya, bukan orangnya. Kalau orangnya berubah, maka dia adalah saudara kita. Mudah-mudahan dengan tausiah-tausiah ini semua yang buat dosa berhenti. Suami-suami ibu yang belum sholat, dibukakan pintu hatinya jadi orang yang sholat. Alhamdulillah Ustadz Somad, saya hampir tiap malam dengar ceramah Ustadz. Suami saya pas mau tidur awalnya terganggu, apa itu Ustadz Somad ceramah terus. Lama-lama dia terbuka hatinya. Sekarang suami saya udah sholat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sholat apa Bu? Idul Fitri sama Idul Adha. Tapi alhamdulillah sekarang beban saya udah selesai Pak Ustadz. Kenapa Bu? Udah ninggal dia Pak Ustadz. Allahumma hdi qaumi, doakan supaya umat ini dapat rahmat kasih sayang Allah. Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, akan kuratakan dengan tanah. Tapi Nabi berdoa, apa kata Nabi? Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, kelemahanku, kehinaanku, aku dihina orang. Anta rabbul mustad'afin, engkau Tuhan tempat mengadunya orang-orang yang lemah. Datang malaikat Jibril, kaki Nabi waktu itu berdarah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darah kakimu menetes ke tanah, kuratakan Taif ini semuanya dengan tanah. Nabi langsung mengusap kakinya supaya darahnya tidak menetes, karena sayangnya kepada orang Taif. Padahal orang Taif sudah melemparnya dengan batu dan kayu serta kotoran onta. Coba misalnya saya yang ditawari malaikat Jibril seperti itu, hai Abdul Somad,
Kalau sampai darah itu menetes ke tanah, kuratakan orang yang mengejekmu itu. Langsung saya injakkan kaki saya ke tanah. Ratakan mereka Jibril, ratakan. Karena saya masih emosi, saya masih marah. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad hatinya lembut. Ustaz Somad itu kenapa kalau ceramah itu marah-marah? Saya nggak marah-marah, sound sistemnya bagus. Itu maka semangat suara menggelegar. Bisa nggak Ustaz Somad kalau ceramah yang lembut aja? Bisa. Jamaah sekalian, marilah kita menjadi umat yang sabar. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Sendal kita hilang kita sabar. Helm kita hilang kita sabar. Suami hilang kita itu marah juga. Jadi Islam itu bukan menghilangkan marah. Islam itu menempatkan amarah pada tempatnya. Ulama kita dihina, Habib kita dilecehkan, agama kita diinjak-injak. Apakah kita nggak marah? Marah, marah. Kalau agamamu dihina, kau tidak marah, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Bukan kata saya, itu kata Buya Hamka. Saya ngutip-ngutip aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tadi saya mulai jam 10:30, sekarang sudah jam 11:30. Padahal kalau mengikut kode etik, saya diceramah di sini mestinya 30 menit sesuai dengan botol 300 ml. Siap 1 jam lagi? Tahan? Kuat? Semangat? Saya nggak kuat. Ini habis dari sini saya mau ke airport. Dari airport tausiah 1 lagi, langsung pulang ke Riau. Mudah-mudahan ceramah terakhir ini husnul khotimah. Bukan berarti setelah ini saya mati, tapi andai mati pun ini insya Allah Bapak Ibu semuanya mendoakan saya husnul khotimah. Kalau saya mati semua akan menangis. Ustadz terakhir ceramah di tempat kan. Ibu nangis kenapa? Nggak sempat foto. Ya Allah, saya bahagia sekali ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Bahagia kita di sini, bahagia juga nanti di surga jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Puncak dari ngaji adalah doa. Kita aminkan doa guru kita, syekh kita, ustadz kita. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah lapangkan hati kita, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, kita istiqomah dalam beribadah, badan sehat, imannya kuat, dan akhirnya kita husnul khatimah, lalu kita masuk surga bersama Rasulullah SAW. Untuk semua yang baik-baik ini kita berharap pada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah.